bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHP. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh presiden. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba, disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik, saya merasa tertantang. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami apakah Pak Febri dikriminalisasi? Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Pak Febri belum pernah diperiksa. Belum ada pemanggilan. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung. Bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka Udah videonya. mesinnya aja, lemari mesin udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung diperiksa. Emang lu nggak tahu, emang itu dia, makanya apa? Apakah akan ada pra peradilan gitu, Pak? Sabar, ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini jampitsus loh. Bagaimana masyarakat lemah. Itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun, yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri. Ya. Itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Apa? Katanya waktunya sudah selesai. Apa? Kita sudah disuruh selesai. Enggak, yang belum ada 2 lagi, Pak. Nggak bisa selesai. Sabar, Pak. Saya berwenang di sini. Yang kedua, itu satu ya. Yang kedua, biar jelas, Asabri selesai ya. Sekarang yang kedua soal soal itu dulu. Blackout. Ini yang paling lelucon. PT yang jadi supplier batu bara yang dituduh terlibat itu, ternyata dia tidak supplier untuk Sumatera Utara. Iya, untuk Jawa Bali. Padahal blackout kan di Sumatera Utara, dia untuk Bali dan Jawa. Ya terus apa kaitannya? Ngerti nggak? Suralaya. Ya nggak ada kaitannya, Bali dan Suralaya. Itu jelas-jelas itu paling parah lagi. Ya dituduh. Dan kerugian 5 triliun dari mana? Orang cuma 2 malam belum pernah dihitung. Artinya PT yang dituduh katanya menyogok itu tidak ada kaitannya dengan suplai batu bara untuk Sumut. Dia adalah Bali dan Suralaya ya. Ya, itu paling fatalnya. Ya. Itu pun di situ yang memberikan sogok juga belum tersangka. Nggak ada tersangka. Halo Mas, nggak ada tersangka. Kemudian kasus ketiga yang kasus Krakatau Steel juga nggak ada tersangka. Itu adalah PT swasta yang punya hutang kepada anak perusahaan Krakatau Steel. Hutangnya masih ada, belum ada keuangan negara yang dirugikan. Jadi benar-benar nggak ada. Karena agar gerak cepat, saya akan terangkan mulai yang poin lain ya. Ya sekarang kenapa sih orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian
pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu, ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba, disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik, saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses yang belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu ya. Berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu ya. Belum lagi kasus petrol ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transfer pricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam
lebih rendah dari pencuri ayam. Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Apa? Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa, monyong lu ah. Udahlah, nanti kalau kamu datang ke saya, pasal berapa? Ini semua, ini mantan jaksa. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Ya kalau Masih ada koordinasi apa lagi? Satu-satu, tunggu satu-satu sebentar. Tidak Jawab dulu sebentar. tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.